Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Kita tahu salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ana bisa melihat perjalanan dari hotel ke sini sepi. Karena apa? Karena orang-orang munafikin mereka salat, tapi Allah menyebutnya idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau mendirikan salat dalam kondisi bermalas-malasan, riya. Allah menyebutnya yura'unan nas. Artinya mereka beribadah hanya untuk dilihat manusia, hanya untuk pencitraan kalau bahasanya sekarang ini. Sedangkan sholat subuh sulit untuk dilihat orang, sepi jalannya, gelap, dan orang-orang itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, semoga nikmat dan berkah senantiasa Engkau tambahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, penutup para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam, di antara doa yang beliau baca ketika istiftah salat malam beliau mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq fa innahu la yasrifu anni sayyi'al akhlaq illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Yang artinya, wahai Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang mulia, bimbinglah aku untuk berakhlak mulia, karena tiada yang bisa membimbing untuk berakhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan aku dari akhlak, dari perilaku yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkan hamba dari perilaku yang buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Doa ini menunjukkan kepada kita pentingnya perilaku, etika, akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Kalau kita mendengar sekarang digalakkan pendidikan berbasis karakter,
karena memang ada yang salah dalam pendidikan yang telah dijalankan. Muncul manusia-manusia intelektual yang berilmu tapi nggak berakhlak. Buktinya gampang, mudah sekali kalau mau cari bukti. Apa buktinya? Antum berangkat ke penjara KPK, ke Sukamiskin, isinya itu orang-orang pinter, orang-orang berpendidikan tinggi, terpandang, bahkan sebagian mewakili rakyat, ada yang pemimpin rakyat. Itu akhir hidupnya di penjara KPK. Ada apa sebenarnya? Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang banyak pendidikan yang hanya mentransfer informasi. Guru menyampaikan kepada murid, menuangkan apa yang ada di dalam buku ke kepala murid, sehingga murid bisa jawab soal-soal ujian, lulus. Kalau itu tujuan pendidikan, selesai, berarti berhasil guru. Karena apa? Alhamdulillah anak-anak lulus semuanya. Tapi ternyata keberhasilan itu tidak dilihat dari angka yang ada di lembaran-lembaran tersebut. Keberhasilan itu dilihat di lembaran kehidupan, bukan dalam lembaran ijazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan salah satu target diutusnya beliau kepada umat manusia. Apa kata beliau? Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq au makarimal akhlaq. Masya Allah. Gak ada tempat duduk jemaah. Ini masih ada yang kosong untuk merapat sini jemaah. Merapat, maju ke depan dikit. Kita hari ini belajar akhlak. Berbagi dengan saudara itu termasuk akhlak mulia. Bahkan Allah mengatakan, nih korelasi akhlak dengan iman. Karena sebagian merasa sholatnya paling mulia, di soft pertama. Tapi kalau dipandang dari perilaku dan akhlaknya, oh kayaknya ada yang gak benar di sholatnya. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jangan dipikir orang-orang Arab jahiliyah itu akhlaknya buruk semua, enggak juga. Ada sebagian di antara mereka yang bingung ketika dibaiat oleh Nabi SAW. Perempuan itu nggak boleh berzina. Orang Arab jahiliyah, musyrik, masuk Islam, dibaiat sama Nabi SAW agar mereka tidak berzina. Salah satu poin baiat itu, wala yaznina, nggak boleh berzina. Tanya salah seorang di antara mereka, awataznil hurrah, apakah wanita yang bebas, merdeka itu berzina? Nggak terbetik dalam benak dia kalau wanita merdeka itu berzina. Apa yang menyebabkan dia berzina? Ini orang kafir jemaah, orang musyrik mengatakan itu. Karena buat mereka nggak masuk akal gitu. Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Sebagian di antara mereka itu kalau ngelihat tetangganya lewat ya, itu dia tundukkan pandangannya, tetangga perempuan yang lewat, sampai tetangganya masuk ke rumahnya. Itu orang musyrik. Bagaimana mereka memuliakan tamu, sampai kebablasan orang-orang musyrik memuliakan tamu. Tamunya datang satu, disembelihkan apa? 1 ekor onta. Gimana antum dikasih suguhan 1 ekor onta? Ontanya lebih besar dari diri antum. Itu dilakukan oleh mereka. Bahkan terkadang mereka menyembelih onta dibagikan ke binatang buas, ditaruh di tempat-tempat itu. Maka Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi di satu sisi kita melihat inti dakwah para nabi, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah mengajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Kami telah mengutus, kata Allah, di setiap umat Rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Ayat ini memiliki hubungan yang kuat dengan hadis Nabi tadi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa hubungannya? Para ulama ketika menyebutkan hubungan antara akhlak yang mulia dengan iman, itu dari 2 sisi. Sisi yang pertama, mereka mengatakan akhlak itu buah keimanan. Pohonnya itu namanya iman, yang mengakar di dalam jantung hamba, kemudian memiliki ranting dan dahan yang tinggi, lalu ada buahnya. Apa buahnya? Akhlak. Iman itu penggerak segala kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, apakah yang sholat di shaf pertama? Apakah yang paling banyak puasanya? Apakah yang senantiasa sholat malam? Nabi SAW mengatakan yang paling baik perilakunya. Jadi kalau mau lihat orang beriman itu, nggak perlu antum cari tahu gimana sholat dia, karena sejatinya sholat itu, apalagi sholat sunnah, itu lebih baik di rumah. Sholat tahajud, qobliyah, ba'diyah juga, sholat duha, itu dianjurkan di rumah, nggak perlu ditunjukkan kepada orang. Bahkan itu menjadi pembantu kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Antum kalau sholat di masjid umpamanya, Masya Allah, banyak yang nonton, banyak yang melihat. Kadangkala antum nggak kepingin sholat sunnah, tapi dilihat sohibnya pada sholat semua, aduh nggak enak karena duduk. Allahu Akbar. Kenapa sholat? Karena nggak enak. Tapi kalau di rumah, kenapa antum sholat? Nggak ada yang ngelihat antum. Istri mungkin sedang di dapur, anak-anak sekolah,
Tapi antum sholat duha tanpa ada seorang pun yang melihat. Maka tidak perlu antum mencari tahu orang ini gimana sholat malamnya. Orang yang sempurna imannya itu terlihat dari perilaku dia. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Dan itu juga akhlak ini menjadi buah dari ilmu yang antum pelajari. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri ketika mengutus anaknya belajar hadis. Sufyan Ats-Tsauri ini anak yatim. Sama ibunya dikasih duit 10 dirham. Ya bunayya, hadhihi asyratu darahim. Ananda, nih 10 dirham. Watlub biha asyrata ahadits. 10 dirham gunakan untuk belajar 10 hadis. Nanti engkau dapat 10 hadis, engkau lihat ada nggak perubahan sikap, cara jalanmu, dudukmu, ngomong sama orang. Kalau engkau melihat itu, fa'aqbil alaih wa ana u'inuka bimighzali hadha. Engkau terus belajar. Aku akan menolongmu untuk membiayai sekolahmu, belajarmu dengan alat tenunku ini. Engkau belajar. Ibu bantu engkau. Tapi kalau engkau melihat tidak ada perubahan sikap, kayaknya berhenti aja. Kenapa? Inni akhsha an yakuna wabalan alaik yaumal qiyamah. Aku takut ilmumu itu jadi balak buat engkau pada hari kiamat nanti. Nggak ada gunanya. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan, orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang paling banyak hafalan hadisnya. Kalau hanya menghafal jamaah itu mudah. Ada orang yang dikasih hafalan kuat sehingga cepat menghafal. Antum tahu yang namanya Snok Hogron, orientalis yang dikirim ke Indonesia, disusupkan sehingga berganti nama dengan Abdul Ghaffar. Pernah masuk ke Mekah, umroh dan belajar di Mekah, padahal dia orang yang paling benci kepada Islam. Hafal Quran katanya dia jemaah. Tapi bukan itu yang jadi ukuran. Jadi bapak-bapak yang punya anak di pesantren bangga kalau anaknya hafal Quran. Iya, itu hal yang perlu dibanggakan. Hadza kitabullah. Tapi perhatikan akhlak anaknya, perilaku anaknya. Takut ada yang kurang tepat di diri anaknya. Jamaah, keimanan itu menuntut kita untuk berlaku adil. Ini hubungannya. Engkau beriman harus berlaku adil. Kalau engkau zalim, tidak melakukan keadilan, kayaknya imannya dipertanyakan. Imannya lemah mungkin. Di surah Al-Maidah ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah jallat azamatuh, wahai orang-orang yang beriman. Imannya digerakkan. Wahai orang-orang beriman, kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan untuk Allah Subhanahu, berdiri tegak menjadi saksi-saksi yang menegakkan keadilan kalau beriman.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Jangan sampai karena kebencian yang ada di diri kalian kepada sebagian orang, akhirnya kalian tidak berlaku adil. Ini yang kita lihat. Orang nggak suka sama fulan, maka dia menzalimin fulan. Karena dia sedang berkuasa. Dia mampu memberikan sanksi dan hukum. Apa kata Allah? I'dilu, kalian berlakulah adil. Huwa aqrabu littaqwa, itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah itu maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Disuruh berakhlak mulia, disuruh menegakkan keadilan, yang dipanggil imannya, keyakinannya digerakkan. Allah tahu loh dengan apa yang kau lakukan. Engkau beriman enggak bahwasanya di antara nama Allah itu Khabir, di antara nama Allah itu Latif, Alim. Ini yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa beriman, karena sebagian kita udah sering ke masjid, ngaji, Masya Allah, tapi kadangkala masyarakat menilai dengan penilaian yang negatif. Fulan mah cuma jenggotnya doang yang panjang, sholat Masya Allah, tapi durhaka sama orang tuanya, tapi memutuskan rahimnya, tapi tidak menghormati orang lain, cuek. Katanya beriman. Iman itu menuntut kita untuk jujur. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil lagi, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan kalian bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Jadi orang yang beriman itu jujur, nggak berdusta, nggak menipu, itu beriman. Maka kalau sekarang kita melihat ada orang, Masya Allah, tampak dari penampilannya dia seorang mukmin yang sempurna imannya, tapi ketika dia berdusta, menyebarkan hoax seperti yang kita lihat sekarang, nggak jujur, maka imannya lemah. Iman itu menuntut seorang untuk malu. Antum pemalu nggak? Ada orang yang ngomongnya kasar, jorok, nggak punya rasa malu. Padahal kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Jadi iman itu bercabang jemaah. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi puncak keimanan itu adalah kesaksian bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengatakan itu, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu puncak dari keimanan. Bahkan itu awal tanda keimanan. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan ya hal-hal yang mengganggu dari jalan. Orang beriman tidak buang sampah sembarangan. Itu tanda iman yang paling rendah. Antum buang sampah sembarangan, berarti iman yang paling rendah aja antum nggak punya. Sampai hari ini kita menyaksikan sampah di sungai, entahlah di
Makassar ini sungainya penuh dengan sampah atau tidak? Tapi di beberapa tempat ana ngelihat orang naik motor sebelum subuh mau ke masjid, sholat dia ke masjid, bawa sampah lewat sungai, lalu berangkat ke masjid. Alhamdulillah, berangkat ke masjidnya kemuliaan, buang sampahnya, tanda imannya sampai batas yang terendah. Orang beriman itu menyingkirkan, bukan malah bikin penyakit. Membuang sampah semua. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk dari keimanan. Dalam sebuah hadis bahkan Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Iman itu menuntut antum untuk mudah berbagi, tidak pelit. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu tanda iman. Beriman kepada Allah dan hari akhir, tamunya dihormati. Antum lihat para sahabat Nabi, bagaimana mempraktekkan hadis ini. Kita ini banyak yang hafal hadis, sering datang kajian, berulang kali mendengarkan hadis ini, tapi tidak mempraktekkannya. Kalau ada tamu ke rumah, sampaikan kepada istri antum, istriku, apa yang kau milikin keluarkan semuanya. Kalau bisa kulkasnya itu bawa ke depan ke ruang tamu, biar tamunya milih. Dan tamu ini jamaah bukan teman yang datang ke rumah kita. Orang yang datang dari satu kota itu tidak disebut tamu, itu disebut zair, penziarah. Penziarah haknya tidak seperti hak tamu. Makanya hak tamu itu 3 hari jemaah. Bermalam dia di rumah kita. Orang dari luar kota datang ke rumah kita disebut tamu. Dia punya hak untuk bermalam, untuk kita muliakan. Karena dulu nggak ada hotel, dulu nggak ada warung. Sampai saat ini, ya beberapa tahun yang lalu lah, anak ketika berangkat ke desa, jauh ke desa itu nggak ada warung di sana. Warung makan nggak ada. Kalau ada orang buka warung makan, nggak ada yang beli. Semua orang makan di rumahnya masing-masing. Sehingga ketika ada tamu, dia punya hak untuk dimuliakan, dikasih tempat tidur, dikasih makan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW kedatangan tamu. Lalu beliau kirim orang malam hari ini, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, kirim sahabat untuk bertanya ke istri-istrinya, siapa yang punya makanan. Berangkat ke rumahnya Aisyah, dikatakan nggak ada apa-apa di rumah, yang ada cuma air. Ke rumahnya Zainab nggak ada, ke rumahnya Saudah nggak ada, semua istri Nabi. Akhirnya Nabi ya nggak punya apa-apa, duit untuk membeli makanan juga nggak ada mungkin. Lalu beliau menawarkan kepada para sahabatnya, man yudhaifu dhaifa Rasulillah alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah SAW? Siapa yang mau kedatangan tamunya Rasulullah SAW? Sahabat langsung katakan, ana ya Rasulullah, aku. Habis sholat isya, bawa ke rumahnya, ketuk pintu rumahnya, masuk rumahnya, ngomong sama istrinya, hadza dhaifu Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam fa'akrimi. Ini tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang nih, engkau hormatin dia. Apa kata istrinya? Kita nggak punya makanan kecuali sisa makanan buat anak-anak, kata dia. Ya sudah, bikin anak-anak tidur, nanti engkau berikan kepada tamu. Tapi karena makanannya sedikit, dia tahu makanannya sedikit, dia ngomong sama istrinya, engkau setelah menyuguhkan makanan kepada kita, engkau pura-pura membetulkan lampu. Lampunya lampu minyak. Engkau pura-pura betulkan lampu, lalu engkau matikan lampunya. Kenapa? Iman. Udah makan satu nampan kan. Itu tuan rumah pura-pura makan, jemaah. Kenapa? Tamunya kan nggak enak, jemaah. Kalau makannya sedikit, dia mau makan banyak nggak enak. Jadi setiap makanan itu didekatkan kepada tamunya, ke tempat tamunya. Kan orang memakan yang dekat dari piring dia. Terus yang makan itu semua tamunya. Selesai. Siapa yang menyaksikan peristiwa itu? Tamunya nggak tahu. Tamunya tidak tahu kalau tuan rumahnya melakukan itu. Pagi sholat subuh dibawa tamunya ke Masjid Nabawi, diberikan kepada Nabi SAW. Ini Nabi, tamunya udah. Apa kata Nabi SAW? Ajiballahu min sani'ikumah. Allah itu takjub dengan perbuatan kalian berdua. Iman, jemaah, membuat mereka memuliakan tamunya tanpa perlu ada orang yang menceritakan. Tapi Allah ceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Nih sahabatmu nih. Di situ Allah menceritakan bagaimana para sahabat Nabi. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tuh orang-orang yang menempati negeri itu lebih dahulu, yang beriman lebih dahulu, orang-orang Ansor. Apa yang terjadi di mereka? Akhlak mereka jangan ditanya. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Kita ini jamaah, kalau punya teman baru hijrah, antum seharusnya cintain orang itu. Mungkin dia perlu bantuan antum, antum kasih. Orang-orang Ansor itu tidak merasakan beban ketika memberi orang-orang muhajirin. Bahkan mereka bukan memberi kelebihan harta mereka. Orang kalau berbagi kelebihan harta biasa, punya motor 2, 1 dikasihkan kepada temannya, itu biasa. Tapi punya motor 1 dikasihkan kepada temannya, gimana jemaah? Luar biasa. Temannya nggak punya pekerjaan, antum pakai motor anak untuk ojek, fadhal. Ini kuncinya. Ini luar biasa jemaah. Kapan antum bisa berbuat itu? Ketika iman antum kuat. Dan ini menunjukkan keimanan para sahabat Nabi, nampak dalam perilaku mereka. Iman itu menuntut cinta kepada saudara kita. Antum beriman, antum harus cintain. Apa kata Nabi SAW ketika masuk kota Madinah? Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga, gak akan masuk surga sampai beriman. Tuh tingkat tertinggi pintu atau kunci pintu surga itu iman. La ilaha illallah. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman. Bicara iman, tidak disebut kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi buktikan kau beriman, kau mencintai saudaramu. Jadi kau mau bicara hubungan iman dengan perilaku itu, iman itu menumbuhkan cinta kepada saudara kita.
Lalu Nabi SAW memberikan sebuah amalan yang menumbuhkan cinta di antara kita. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Jadi orang beriman itu suka mengucapkan salam. Kenapa banyak orang kampung kok nggak suka sama sebagian yang udah ngaji? Sebagian mahasiswa, sebagian siswa. Kadang-kala dia merasa, Ustadz, ana setelah ana hijrah, kok ana seperti dikucilkan di masyarakat. Bukan antum dikucilkan, antum yang mengucilkan diri antum. Antum yang nggak mau bergaul. Praktekkan sabda Nabi ini, sallallahu alaihi wasallam. Antum amalkan, wujudkan. Keluar rumah, lihat tukang sampah lagi buang sampah, assalamualaikum Pak. Tukang sampah itu lihat, waalaikumsalam. Baru pertama dapat salam anak di rumah ini. Karena di tempat kita salam ini, ya, yang ada itu tabe, bukan salam. Diganti sekarang salam. Antum ketemu teman, tetangga, maka nasihat anak kepada teman-teman yang masuk ke gang rumahnya. Kalau dia naik mobil, turunkan kaca mobilnya. Enggak, Ustaz, ana salam dari dalam, Ustaz. Enggak kelihatan orang-orang. Antum turunkan. Ustaz, panas, Ustaz. Subhanallah. Di sini iman yang menuntut antum menurunkan kaca mobil, masuk ke gang rumah, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bapak. Insya Allah ketika itu orang akan berpikir, ternyata orang-orang yang ngaji, yang belajar sunnah itu jadi indah perilakunya. Ini tanda iman. Yang pakai motor ada helm teropong juga. Pokoknya nggak kelihatan kiri kanan. Sampai ada seorang orang kampung cerita, ada fulan Ustadz, kata dia itu masuk gang bolak-balik nggak salam sama kita. Akhirnya anak capek Ustadz, kata orang kampung ini. Ketika dia lewat, anak mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal udah belajar, udah ngaji. Datang ke masjid, duduk. Antum kenal sama ini? Lihat antum. Hah? Oh, kenal sohib. Sama yang itu? Enggak, sudah salam. Coba assalamualaikum di sana. Coba, subhanallah. Masya Allah. Jadi indah kita duduk bersama nggak salam, apalagi sama yang di luar. Kalau di masjid aja antum tadi masuk nggak salam. Ustaz, bid'ah. Ustaz, salaman. Bid'ah apanya jemaah? Salam itu ketika berjumpa. Duduk, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaif halak. Itu yang sunnah ketika berjumpa. Kalau duduk dari tadi, tahu-tahu assalamualaikum. Antum tadi gak salam, kok sekarang yang salam gitu loh. Seharusnya ketika berjumpa kita salam. Itu sunnahnya. Ini menumbuhkan cinta dalam hati kita. Bikin tuh masyarakat mencintai sunnah. Jangan sampai masyarakat benci sunnah gara-gara antum. Ini sejak ngaji di Masjid Ukhuwah kok kayaknya berubah, kata dia. Senyum jarang. Kalau sama yang jenggotan baru senyum. Iya. Itu terjadi. Yang menyebabkan orang berpandangan negatif. Kenapa antum assalamualaikum sama dia? Ikhwan Ustaz, ikhwan. Oh, ikhwan. Kalau yang nggak pakai baju koko, nggak pakai sarung, bukan ikhwan, bukan Ustaz, cowok itu. Oh. Subhanallah jemaah, saudara kita semua. Yang perempuan juga sama.
Biasanya dia kalau datang kajian ketemu sama yang kerudungnya sama, oh dia duduk bareng. Kalau ada mungkin akhwat, ada perempuan yang baru ikut kajian, yang mungkin jilbabnya masih jilbab gaul, yang belum syar'i jilbabnya, nggak salam sama dia. Kenapa? Ya nggak loh, cewek ini mungkin salah tempat kajian. Ini terjadi. Maka tolong sabda Nabi ini diamalin. Itu tanda iman, jemaah. Cinta, muncul cinta. Ketika kau beriman, cinta itu muncul sendiri. Kalau nggak ada cinta, subhanallah, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Jangan-jangan kita orang-orang yang pura-pura beriman. Kemudian iman itu menuntut kita sabar, menerima dengan apapun yang terjadi, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Apa kata Nabi SAW? Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, beriman. Dia punya keyakinan. Apa yang menakjubkan? Subhanallah, inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang mukmin ini semuanya itu baik. Dalam semua kondisi dia baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat musibah, hal yang tidak menyukainya menimpa dia, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Itu orang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak akan terjadi kecuali buat orang yang beriman. Jadi kalau ada istri yang suaminya datang dari kerja bawa duit nggak banyak, Dek, hari ini cuma dapat 30.000, Dek. Apa kata istrinya? Alhamdulillah bang, yang penting abang pulang sehat, ana sudah bersyukur bang. Ada istri kayak gitu jamaah? Adalah, jarang cuma. Dilihat 30.000, aduh cukup buat beli apa 30.000 bang? Seharusnya cukup bang, insyaallah bang. Besok kita puasa, insyaallah. Apa jemaah? Iya dek, insyaallah besok puasa, besok hari Senin, insyaallah kita puasa umpamanya. Ini iman jemaah, menerima. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau, puaslah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kamu akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Wallahi 30.000 antum merasakan kekayaan semuanya yang ada di dunia ini ketika nerima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan. Allahu akbar jamaah ya. Belajar dari Nabi. Nabi itu makan roti sama cuka. Roti sama cuka. Kira-kira kalau antum makan roti sama cuka gimana? Dilihat istrinya, masa cuma ini doang? Nabi SAW mengatakan, ni'mal idam al-khal. Cuka ini Masya Allah lauk yang paling enak, kata Nabi SAW. Karena ini loh yang ada, ini yang kau nikmati. Jangan melihat yang lain. Lagi makan ayam, kalau makan udang itu enak sebenarnya, akhirnya nggak enak ayamnya. Coba antum makan ayam, Masya Allah zen ayam ini. Makanya kalau makan jangan cerita makanan di tempat lain. Kalau makan, yaudah makan umpamanya coto. Aduh enak banget. Oh lebih enak yang di sana.
Akhirnya antum jadi gak enak makannya. Maka hilangkan perasaan itu, nerima. Orang beriman itu bersyukur dan bersabar. Karena dunia ini isinya cuma dua. Kalau antum tidak sedang dapat nikmat, antum dapat musibah. Baik, itu yang pertama. Sisi yang pertama, iman itu akhlak yang mulia, perilaku yang baik itu buah dari keimanan. Yang kedua, akhlak buruk itu menafikan keimanan. Akhlak buruk itu. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Bingung para sahabat. Man ya Rasulullah? Sampai 3 kali disebutkan nggak beriman. Nggak punya iman itu orang. Man ya, siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Antum, kalau tetangga antum tidak nyaman dengan antum, maka antum tidak beriman. Tapi kalau tetangga antum Masya Allah seneng sama antum, mau keluar rumah titip kunci sama antum, bang titip kunci ya, mungkin nanti suami mau datang duluan. Subhanallah, merasa aman sama antum titip kunci. Subhanallah, antum beriman. Punya nggak antum tetangga kayak gitu? Alhamdulillah. Mobil. Iya, artinya antum ngomong sama tetangga, bang kalau ada perlu sama keluarga, mungkin dia nggak punya mobil, dia punya motor, mobil ana nggak dipakai bang, ini kuncinya. Subhanallah jamaah. Seperti ini udah hilang jamaah. Tapi insya Allah tatkala iman itu mulai kita hadirkan kembali, kita mulai belajar, insya Allah akan hadir kembali akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna, laisa minna, bukan dari golongan kami. Dinafikan keimanan dia. Siapa? Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'lam li'alimina haqqahu. Bukan termasuk dari golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara kita. Itu bukan dari golongan kami, kata Nabi. Dinafikan tuh. Jadi kalau antum tidak punya kasih sayang kepada anak-anak, malah sukanya marah-marah sama anak-anak. Kadangkala sholat di masjid ada anak-anak yang sholat. Biasanya orang tua, keluar sana, keluar sana. Keluarlah anak itu. Kenapa? Karena diusir. Oh iya Ustaz, anak-anak Ustaz, yaitu anak-anak disayangi. Kalau mau sholat nggak boleh gurau, sini sholat sampingnya paman. Kadangkala jamaah ana lihat, ya dulu sih, waktu ana masih SD, kita tuh nggak boleh sholat di shaf pertama, bukan di belakang imam, shaf pertama. Kata yang tua-tua, belakang. Kita seneng kalau di belakang itu, karena semuanya anak-anak. Pas Allahu Akbar, wow, dorong sana. Itu yang di depan nggak tahu apa-apa. Anak-anak itu sampai astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seharusnya orang yang tua itu supaya anak ini nggak gurau, dipisah. Antum datang, nggak boleh berduaan anak kecil. Diajarin, ini bentuk kasih sayang. Ustaz, bukan anak-anak Ustaz, kita ini saudara siapa? Semua itu adalah anak saudara kita. Kalau kita menghadirkan perasaan itu tadi, masjidnya masjid ukhuwah, ada rasa saudara. Bukan ngatakan anak nggak tahu anaknya siapa, nggak ada urusan antum anaknya siapa, tapi dia keponakan antum, antum paman dia.
Kemudian yang anak-anak, yang muda, hormati yang tua. Bagaimana menghormati yang tua? Kalau saf pertama kosong, antum suruh orang tua ke depan, salah. Antum rebutan sama yang tua di saf pertama nggak apa-apa. Karena ada orang yang salah memaknai penghormatan buat yang tua. Ada saf 1 kosong buat 1 orang, antum sama orang tua, antum katakan kepada yang orang tua, fadhol, bapak ke depan. Kenapa? Ya bapak akan mau mati duluan ya. Pahalanya biar. Bukan jemaah, kita itu dalam urusan beramal yang sunnah itu harus berlomba-lomba. Jadi kita ada soft kosong, anda duluan. Siapa yang duluan? Bahkan Nabi SAW kalau perlu diundi. Itu tanda keimanan, menghormati yang tua. Tapi bukan dalam perkara-perkara yang sunnah. Makanya kata para ulama, al-ithar fil ibadah makruh. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu perkara yang makruh, bukan yang baik seperti itu. Seringkali Anda melihat ada soft kosong di depan, orang masuk ke masjid, dia nggak langsung ngisi soft pertama, dia mengisi tembok karena punggungnya harus diratakan dengan tembok. Datang ke soft pertama, walaupun tidak ada sandaran, tapi antum datang ke soft pertama. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang akhlak kikir. Ada sebagian kita yang pelit, mengeluarkan duit. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil abd. Sifat kikir dan iman itu nggak mungkin bersamaan ada di hati seorang hamba. Iman, engkau beriman, kikir, diragukan keimanan. Kalau engkau orang yang Masya Allah suka berbagi, insya Allah engkau orang yang baik. Bahkan jemaah, sifat suka berbagi, dermawan ya, itu termasuk sifat yang bisa menutupi semua kekurangan kita. Kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bisakha'i fa kullu aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau memiliki banyak aib, banyak kekurangan, maka ketahuilah rahasiamu ini harus kamu tutupin. Jangan sampai orang tahu. Terus gimana cara menutupin kekurangan kita? Kata Imam Syafi'i, tasattar bisakha. Tutupin aibmu dengan engkau suka berbagi. Sedekah itu mematikan amarah Allah Jalla Jalaluhu. Sedekah itu menyelamatkan kita dari su'ul khatimah. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala dan musibah. Semua kekurangan itu bisa tertutupi dengan kita suka berbagi. Maka berusahalah kita untuk menghilangkan sifat kikir. Semua kita punya sifat itu jemaah. Antum jangan dipikir orang yang suka berbagi itu nggak suka sama fulus gitu. Antum kok suka bagi-bagi? Antum nggak suka sama duit gitu. Semuanya suka. Sampai sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah yang dikenal suka berbagi, orang-orang heran, kok bisa Talha ya? Kadang kala dapat duit ratusan ribu dirham sehari habis, miliaran sehari habis dibagiin jemaah. Apa kata dia? Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi nufusihim walakinnana natasabbar. Kita tuh sama, cintaan kita kepada harta itu sama seperti kecintaan orang bakhil kepada hartanya. Sama, tapi kita berusaha sabar. Antum ketika berbagi, aduh ya Allah, bismillah lah. Kalau sudah masuk duit ke kotak amal, aduh kebanyakan kayaknya tadi. Tapi udah masuk, karena bisa keluar lagi. Artinya antum berusaha.
Berapa banyak orang kalau sedekah selalu 2000. Kenapa Ustaz? Anak kalau 2000 ikhlas Ustaz. Kalau 100.000 perang, tidak apa-apa kita perangi jiwa kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Mukmin itu enggak suka mencela. Kalau ada orang suka mencela, menuduh orang, suka melaknat, suka mencaci, kotor omongannya, perbuatannya buruk, bukan orang beriman. Maka tolong dijaga. Yang udah ngaji jangan suka mencela siapapun orangnya. Nabi SAW nggak suka mencela. Kalau antum mau mengkoreksi orang, mengkritisi orang, pilih bahasa yang paling indah sehingga pesan antum tersampaikan dan lisan antum terjaga dari mencela orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Tuh, kita lihat nih perbedaan orang mukmin dan orang yang tidak beriman. Celaka buat orang yang suka mencela, suka memaki, suka menjelek-jelekkan orang lain. Kerjaan orang ini apa? Mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Mencela bukan orang beriman, pelit bukan orang beriman. Itu sifatnya. Jadi kalau antum suka ngitung duit, hati-hati. Nggak ada apa-apa nih, buka dompetnya. Alhamdulillah. Nanti malam buka lagi dompetnya. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang suka ngecek rekening, seret, ATM. Alhamdulillah. Cuma melihat tambahan angkanya. Oh, tambah 01. Alhamdulillah. Besok dilihat lagi. Hati-hati ya. Seharusnya antum itu angkanya berkurang bukan bertambah. Dengan antum bersedekah, antum lihat, alhamdulillah berkurang, bahagia. Besok berkurang lagi, alhamdulillah. Besok habis. Maka tolong jangan suka mencela. Perempuan kalau marah sama anaknya, tolong jangan dicela anaknya. Ini Ustaz memang bandel dia Ustaz. Kasihan. Katakan nih Ustaz, hidayat anak ini Ustaz, Masya Allah. Baik dia dengan intonasi yang marah dia. Aduh, ini orang baik Ustaz. Sini. Nggak apa-apa, tapi jangan dicela. Jangan dicela. Ketika marah pun yang keluar dari lisan seorang mukmin doa buat anak-anaknya. Kemudian jamaah yang terakhir nih sebagai penutup. Bagaimana supaya iman kita itu membuahkan akhlak yang mulia? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya terjadi dengan keimanan itu? Karena sebagian orang sampai sekarang, anak ini pemarah Ustaz. Pemarah itu nggak masuk surga. Bukan nggak masuk surga jemaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat meminta nasihat, kata Nabi SAW, la taghdab, kau jangan marah. Engkau jangan marah. Minta nasihat lagi ya Rasul, la taghdab walakal jannah. Engkau jangan marah, engkau masuk surga. Kalau mau masuk surga jangan marah. Karena sifat penduduk surga itu enggak pemarah. Allah menyebutkan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Penghuni surga itu mereka yang menahan emosinya, mereka yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Gimana kita supaya tidak pemarah? Gimana supaya kita tidak bakhil? Gimana Ustaz supaya lisannya itu tidak berbicara yang buruk? Yang pertama, perbaiki akidah antum. Perbaiki. Mungkin ada keyakinan yang tidak tepat. Di antaranya meremehkan perbuatan dosa karena merasa Ustaz kan pokoknya kalau la ilaha illallah gak masuk neraka Ustaz, pokoknya bertauhid.
insya Allah nggak kekal dalam api neraka. Sehingga muncul orang-orang menipu, merasa tauhidnya benar. Bayangkan ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'abid wa ma haqqul 'abid 'ala Allah? Engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu a'lam. Haqqullah 'alal 'abid ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah itu atas hambanya, hamba itu punya kewajiban mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Mu'ad ketika itu mengatakan, afala ubashirun nas, gimana aku akan berikan kabar gembira kepada orang-orang ini, aku sampaikan bahwasanya ternyata mudah beragama itu. Apa kata Nabi SAW? La tubashirhum, jangan kasih tahu mereka, jangan dikasih tahu mereka. Fayattakilu, nanti mereka malas beribadah, malas beramal, padahal dosa itu mengantarkan kepada kekufuran nantinya. Kadangkala kita merasa akidahnya benar, akhirnya nipu orang, bohong sama orang ini. Tenang Ustaz, anak punya ilmunya, kunci surga itu la ilaha illallah. Salah memahami akidah, perbaiki akidah. Yang kedua, doa, minta sama Allah, hafalkan doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsan akhlaq, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Yang ketiga, belajar, tahu, oh ini yang baik, ini yang buruk. Yang keempat, berusaha, latihan untuk tidak bakhil. Tiap hari antum bawa 2.000, subuh sholat masukkan 2.000 tiap hari. Nanti hari ke-7 kalau antum lupa bawa duit, antum akan menyesal. Ya Allah, hari ini aku nggak sedekah. Kenapa? Karena sudah antum biasakan. Pembiasaan itu penting. Marah seperti itu, suka marah, tahan. Setiap emosi naik, diam. Nggak kuat, duduk. Nggak kuat, rebahan. Latihan, lama kelamaan antum mau marah nggak jadi marah sudah. Karena ingat, penghuni surga itu wal kadhiminal ghaid. Subhanallah. Lingkungan, temannya masih banyak yang lain jamaah, tapi yang rasa itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, karena nanti ada kajian yang harus dilanjutkan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.